Bab 6. Manajemen dan penggunaan obat MPO. Gambaran umum manajemen obat merupakan komponen yang penting dalam pengobatan simptomatik, preventif, kuratif dan paliatif terhadap penyakit dan berbagai kondisi. Manajemen obat mencakup sistem dan proses yang digunakan rumah sakit dalam memberikan farmakoterapi kepada pasien. Ini biasanya merupakan upaya multidisiplin dalam koordinasi para staf rumah sakit, menerapkan prinsip rancang proses yang efektif, implementasi dan peningkatan terhadap seleksi, pengadaan, penyimpanan, pemesanan, peresepan, pencatatan, transkribe, pendistribusian, persiapan, preparing, penyaluran, dispensing, pemberian, pendokumentasian dan pemantauan terapi obat. Peran para praktisi pelayanan kesehatan dalam manajemen obat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Namun proses manajemen obat yang baik bagi keselamatan pasien bersifat universal. Catatan: pemberian obat medikation digambarkan sebagai peresepan obat. Obat contoh: obat herbal, vitamin, nutriceuticals, obat OTC, vaksin, atau bahan diagnostik dan kontras yang digunakan atau diberikan kepada orang untuk mendiagnosis, untuk pengobatan atau untuk mencegah penyakit atau kondisi abnormal lainnya. Pengobatan radioaktif, terapi pernapasan, nutrisi parenteral, derivatif darah, dan larutan intravena tanpa tambahan, dengan tambahan elektrolit dan atau obat standar. Maksud dan tujuan, elemen penilaian tanda pagar organisasi dan manajemen Asteris standar MPO. 1. Penggunaan obat di rumah sakit sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan diorganisir secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien. Maksud dan tujuan MPO. 1. Obat sebagai suatu sumber penting dalam pelayanan pasien harus diorganisir secara efektif dan efisien. Manajemen obat bukan hanya tanggung jawab dari pelayanan farmasi tapi juga dari para manajer dan praktisi asuhan klinis. Pengaturan pembagian tanggung jawab tergantung pada struktur organisasi dan staffing. Pada saat apoteker tidak hadir, obat-obat bisa dikelola oleh setiap unit klinis tergantung kebijakan rumah sakit. Pada kasus lain, di mana terdapat suatu sentral farmasi yang besar, bagian farmasi dapat mengorganisir dan mengendalikan obat yang diberlakukan di seluruh rumah sakit. Manajemen obat yang efektif mencakup semua bagian dalam rumah sakit. Unit rawat inap, rawat jalan maupun unit khusus. Undang-undang dan peraturan yang berlaku dimasukkan ke dalam struktur organisasi dan operasional sistem manajemen obat di rumah sakit. Untuk memastikan manajemen dan penggunaan obat yang efektif, rumah sakit memberlakukan suatu sistem review sekurang-kurangnya sekali setahun. Review tahunan mengumpulkan semua informasi dan pengalaman yang berhubungan dengan manajemen pengobatan, informasi dan pengalaman termasuk contoh sebagai berikut. Seberapa baik sistem itu bekerja sehubungan dengan seleksi dan pengadaan obat, penyimpanan, pemesanan, peresepan dan pencatatan, transkribe, persiapan, preparing, dan penyaluran, dispensing, pemberian dan pemantauan monitoring sebagai hasil perubahan di dalam formulari, seperti penambahan obat, monitoring kesalahan obat dan KNC, nearmises. Setiap edukasi perlu diidentifikasi pertimbangan untuk praktek berbasis bukti yang baru. Tinjauan ulang, review, membuat rumah sakit memahami kebutuhan dan prioritas perbaikan sistem berkelanjutan dalam hal mutu dan keamanan penggunaan obat. Elemen penilaian MPO. 1. Ada perencanaan atau kebijakan atau dokumen lain yang mengidentifikasi bagaimana penggunaan obat diorganisir dan dikelola di seluruh rumah sakit. Asteris wawancara staf sama dengan bagaimana perencanaan dan penggunaan obat dalam RS. Asteris observasi sama dengan lihat proses perencanaan obat sampai DEG. Pemantauan asteris SPO sama dengan SPO. Seleksi dan pengadaan, penyimpan, pemesanan, peresepan dan pencatatan, persiapan dan penyaluran, pemberian dan pemantauan asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan dari seleksi obat sampai pemantauan. Asteris SK sama dengan kebijakan pelayanan farmasi. Semua penataan pelayanan dan petugas yang mengelola proses obat dilibatkan dalam struktur organisasi. Asteris bukti sama dengan notulen rapat. Asteris pedoman sama dengan pedoman pengorganisasian. Di dalamnya memuat struktur organisasi dan job desk. Asteris kebijakan mengarahkan semua tahapan manajemen obat dan penggunaan obat dalam rumah sakit. Asteris wawancara staf sama dengan bagaimana perencanaan dan penggunaan obat dalam RS. Asteris SPO sama dengan SPO. Seleksi dan pengadaan, penyimpan,
pemesanan, peresepan dan pencatatan, persiapan dan penyaluran, pemberian dan pemantauan *SK sama dengan kebijakan pelayanan farmasi. Sekurang-kurangnya ada satu review atas sistem manajemen obat yang didokumentasikan selama 12 bulan terakhir. Bukti sama dengan lihat formularium, proses seleksi obat, form persetujuan MSK, keluar obat, notulen rapat PFT pedoman sama dengan pedoman pelayanan ini memuat evaluasi obat di RS, pelayanan farmasi dan penggunaan obat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bukti sama dengan laporan narkotik, psikotropik pedoman sama dengan panduan penggunaan obat CT, obat konsentrat tinggi, obat tidak tercampur. Pedoman pelayanan di dalamnya memuat teks pengelolaan perbekalan farmasi. Sumber informasi obat yang tepat selalu tersedia bagi semua yang terlibat dalam penggunaan obat. Wawancara sama dengan informasi apa telah diberikan oleh petugas farmasi tag obat yang diterima. Wawancara staf sama dengan informasi apa yang telah dijelaskan kepada pasien tag obat yang diserahkan. Bukti sama dengan bukti pelaksanaan PIO, buku-buku farmasi septe, farmakope, MIMS del pedoman sama dengan pedoman PIO dan konseling. Standar MPO. 1. Seorang ahli farmasi berizin, teknisi atau profesional lain yang terlatih mensupervisi pelayanan farmasi atau kefarmasian. Pharmaceutical. Maksud dan tujuan MPO. 1. Seorang petugas yang kompeten secara langsung mensupervisi aktivitas pelayanan farmasi atau kefarmasian. Petugas ini mempunyai izin, sertifikat dan terlatih. Supervisi meliputi semua proses yang dijabarkan dalam MPO. 2 sampai dengan MPO 5 dan partisipasi dalam MPO 7 sampai dengan MPO 7. 1. Tanda titik. Elemen penilaian MPO. 1. Seorang petugas yang mempunyai izin, sertifikat dan terlatih mensupervisi semua aktivitas. Lihat juga GLD. 5. AP1. Bukti sama dengan ijazah, sertifikat pelatihan, surat izin kerja pedoman sama dengan SK pengangkatan pedoman pengorganisasian. Petugas tersebut memberikan supervisi terhadap proses yang diuraikan dalam MPO. 2 sampai dengan MPO. 5. Wawancara staf sama dengan pimpinan. Supervisi apa yang telah diberikan kepada bawahan. Pedoman sama dengan pedoman pengorganisasian. Job desk, tanda pagar seleksi dan pengadaan standar MPO. 2. Obat dengan cara seleksi yang benar, digunakan untuk peresepan atau pemesanan, sudah ada di stok atau sudah tersedia. Maksud dan tujuan MPO. 2. Setiap rumah sakit harus menetapkan obat mana yang harus tersedia untuk diresepkan dan dipesan oleh praktisi pelayanan kesehatan. Keputusan ini didasarkan pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan yang disiapkan. Rumah sakit mengembangkan suatu daftar formularium dari semua obat yang ada di stok atau sudah tersedia dari sumber luar. Dalam beberapa kasus, undang-undang atau peraturan bisa menentukan obat dalam daftar atau sumber obat tersebut. Pemilihan obat adalah suatu proses kerjasama kolaboratif yang mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonomisnya. Kadang-kadang terjadi kehabisan obat karena terlambatnya pengiriman, kurangnya stok nasional atau sebab lain yang tidak diantisipasi dalam pengendalian inventaris yang normal. Ada suatu proses untuk mengingatkan para pembuat resep tentang kekurangan obat tersebut dan saran substitusinya. Elemen penilaian MPO. 2. Ada daftar obat yang dalam stok obat rumah sakit atau siap tersedia dari sumber luar. Bukti sama dengan formularium. MOU pihak luar. Pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengembangkan daftar tersebut, kecuali ditetapkan oleh peraturan atau otoritas di luar rumah sakit. Pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Ada proses yang disusun untuk menghadapi bila mana obat tidak tersedia. Berikut pemberitahuan kepada pembuat resep serta saran substitusinya. Wawancara staf sama dengan bagaimana cara mengatasi bila obat tidak tersedia di RS. SPO sama dengan SPO. Obat yang tidak tersedia di RS. Pedoman sama dengan pedoman pelayanan. SK sama dengan kebijakan obat yang tidak tersedia di RS. Standar MPO. 2. 1. Ada metode untuk mengetahui daftar obat yang tersedia dan yang digunakan di rumah sakit. Maksud dan tujuan MPO. 2. 1. Rumah sakit mempunyai metode
seperti penunjukan komite untuk menjaga dan memonitor penggunaan obat di rumah sakit. Mereka yang dilibatkan dalam pengamatan daftar termasuk para praktisi pelayanan kesehatan juga diikut-sertakan dalam proses pemesanan, penyaluran, pemberian dan monitoring obat. Keputusan untuk menambah atau mengurangi obat dari daftar mempunyai panduan kriteria yang meliputi indikasi penggunaan, efektivitas, risiko, dan biaya. Ada proses atau mekanisme untuk memonitor respons pasien terhadap obat yang baru ditambahkan dan digunakan. Contohnya, bila mana keputusan diambil untuk menambah dalam daftar suatu jenis obat atau suatu kelas obat, ada proses untuk memonitor ketepatan dari indikasi. Bagaimana obat itu diresepkan, misalnya, dosis atau rute pemberian, dan setiap KTD yang tidak diantisipasi atau kondisi yang berhubungan dengan obat baru selama periode pengenalan. Daftar itu ditelaah kembali sekurang-kurangnya setahun sekali berdasarkan informasi safety dan efektivitas yang muncul dan informasi tentang penggunaan serta KTD. Dalam manajemen obat secara menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan bahwa obat dilindungi dari kehilangan atau pencurian baik dari farmasi atau dari setiap lokasi yang lain di mana obat disimpan atau disalurkan. Asteris elemen penilaian MPO. 2. 1. Ada metode untuk mengawasi penggunaan obat dalam rumah sakit. Asteris bukti sama dengan lihat dokumen pemesanan. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Pengawasan penggunaan obat di RS Asteris SK sama dengan kebijakan pengawasan obat di unit obat dilindungi terhadap kehilangan atau pencurian di seluruh rumah sakit. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Pengawasan penggunaan obat di RS. Para praktisi pelayanan kesehatan dilibatkan dalam proses pemesanan, penyaluran, pemberian dan monitoring proses. Juga diikut-sertakan dalam memantau dan menjaga daftar obat. Asteris wawancara staf sama dengan bagaimana proses pemesanan, penyaluran, pemberian dan monitoring obat. Asteris SPO sama dengan SPO. Proses pemesanan, penyaluran, pemberian dan monitoring obat. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Distribusi obat dan mekanisme. Asteris SK sama dengan SK pembentukan PFT serta jobdesk PFT. Keputusan untuk menambah atau mengurangi obat dari daftar dipandu dengan kriteria. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Distribusi obat dan mekanisme. Bila ada obat yang baru ditambahkan dalam daftar, ada proses atau mekanisme untuk memonitor bagaimana obat digunakan dan KTD yang tidak diantisipasi. Asteris wawancara staf sama dengan pimpinan PFT. Bagaimana proses atau mekanisme pengadaan obat. Asteris bukti sama dengan form usulan obat baru. Daftar obat baru. Asteris SPO sama dengan SPO. Penambahan obat dalam daftar obat RS. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Distribusi obat dan mekanisme. Daftar ditelaah sekurang-kurangnya setahun sekali berdasarkan atas informasi tentang safety dan efektivitas. Asteris bukti sama dengan proses revisi formularium notulen rapat. Asteris standar MPO. 2. Rumah sakit dapat segera memperoleh obat yang tidak ada dalam stok atau yang normal tersedia atau sewaktu-waktu bila mana farmasi tutup. Asteris maksud dan tujuan MPO. 2. Ada kalanya obat yang dibutuhkan rumah sakit tidak ada dalam stok atau siap tersedia saat dibutuhkan. Ada proses untuk memberi persetujuan untuk pengadaan obat tersebut. Juga, ada saat di mana obat dibutuhkan pada malam hari, atau bila farmasi tutup atau persediaan obat terkunci. Setiap rumah sakit membutuhkan suatu perencanaan untuk kejadian demikian dan mengedukasi staf tentang prosedur yang harus dijalankan bila peristiwa tersebut terjadi. Lihat juga TKP. 3, 2, 1, EP2. Asteris elemen penilaian MPO. 2. Ada proses untuk persetujuan dan pengadaan obat yang dibutuhkan tetapi tidak ada dalam stok atau yang secara normal tersedia di rumah sakit. Lihat juga TKP. 3, 2, 1, EP1. Asteris bukti sama dengan bukti permintaan yang tidak tersedia di RS. Asteris SPO sama dengan SPO. Persediaan obat yang habis. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Proses pengadaan obat. Ada proses untuk mendapatkan obat pada saat di mana farmasi tutup atau persediaan obat terkunci. Lihat juga TKP. 3, 2, 1, EP2. Asteris SPO sama dengan SPO. Obat yang tidak tersedia di RS. Staf memahami proses. Asteris wawancara staf sama dengan bagaimana proses pengadaan obat tidak tersedia di RS dan persediaan habis. Tanda pagar penyimpanan standar MPO.
3. Obat disimpan dengan baik dan aman. Maksud dan tujuan MPO. 3. Obat bisa disimpan dalam tempat penyimpanan, di dalam pelayanan farmasi atau di unit pelayanan pasien dalam unit farmasi atau di nurse station, dalam unit klinis. Standar MPO. 1. Menyiapkan mekanisme pengawasan bagi semua lokasi di mana obat disimpan. Dalam semua lokasi tempat obat disimpan, hal berikut ini adalah jelas. A. Obat disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk stabilitas produk. B. Bahan yang terkontrol, controlled substances, dilaporkan secara akurat sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. C. Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label secara akurat untuk isi, tanggal kadaluarsa dan peringatan. D. Elektrolit pekat konsentrat tidak disimpan di unit asuhan kecuali merupakan kebutuhan klinis yang penting dan bila disimpan dalam unit asuhan dilengkapi dengan pengaman untuk mencegah penata laksanaan yang kurang hati-hati. Diberi nilai pada sasaran keselamatan pasien 3. AP1 dan 2. E. Seluruh tempat penyimpanan obat diinspeksi secara periodik sesuai kebijakan rumah sakit untuk memastikan obat disimpan secara benar. Dan F. Kebijakan rumah sakit menjabarkan cara identifikasi dan penyimpanan obat yang dibawa oleh pasien. Elemen penilaian MPO. 3. Setiap elemen A sampai dengan F tersebut di atas dinilai skor secara terpisah karena mewakili hal yang kritis dan berisiko tinggi. Obat disimpan dalam kondisi yang sesuai bagi stabilitas produk. Asteris wawancara staf sama dengan tanyakan proses penyimpanan obat sesuai deg stabilisasinya. Asteris SPO sama dengan SPO. Penyimpanan obat. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Penyimpanan bahan yang terkontrol dilaporkan secara akurat sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Asteris bukti sama dengan laporan narkotik dan psikotropik. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan obat dan bahan kimia yang digunakan untuk menyiapkan obat diberi label secara akurat untuk isi, tanggal kadaluarsa dan peringatan. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Seluruh tempat penyimpanan obat diinspeksi secara berkala sesuai kebijakan rumah sakit untuk memastikan obat disimpan secara benar. Asteris bukti sama dengan bukti pengecekan. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Kebijakan rumah sakit menjabarkan cara identifikasi dan penyimpanan obat yang dibawa oleh pasien. Asteris wawancara sama dengan informasi apa yang telah diberikan petugas tentang obat yang dibawa pulang. Asteris wawancara staf sama dengan informasi apa yang diberikan dalam proses penyerahan obat ke pasien. Asteris bukti sama dengan formulir edukasi. Asteris SPO sama dengan SPO. Penyerahan obat. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Asteris standar MPO. 3. 1. Kebijakan rumah sakit mendukung penyimpanan yang tepat dari obat-obatan, medications dan produk nutrisi yang tersedia. Asteris maksud dan tujuan MPO. 3. 1. Ada beberapa jenis obat yang karena risikonya tinggi, obat-obatan radioaktif, lingkungan yang tidak biasa, dibawa oleh pasien. Kemungkinan untuk penyalahgunaan abuse, misuse, misal obat sample dan obat emergensi atau sifat yang khusus produk nutrisi, perlu didukung oleh kebijakan sebagai pedoman penyimpanan dan pengendalian dalam penggunaannya. Kebijakan menyebutkan proses penerimaan, identifikasi pengobatan, medication dan bila perlu, cara penyimpanan dan setiap distribusi. Asteris elemen penilaian MPO. 3. 1. Kebijakan rumah sakit menjabarkan cara penyimpanan yang tepat bagi produk nutrisi. Asteris wawancara staf sama dengan bagaimana cara menyimpan produk nutrisi. Asteris SPO sama dengan SPO. Penyimpanan produk nutrisi. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Penyimpanan produk nutrisi. Kebijakan rumah sakit menjabarkan cara penyimpanan obat radioaktif untuk keperluan investigasi dan sejenisnya. Asteris wawancara staf sama dengan bagaimana cara menyimpan obat radioaktif. Asteris SPO sama dengan SPO. Penyimpanan obat radioaktif. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Penyimpanan obat radioaktif. Kebijakan rumah sakit menjabarkan cara obat sample disimpan dan dikendalikan. Asteris wawancara staf sama dengan bagaimana cara menyimpan obat sample. Asteris SPO sama dengan SPO. Penyimpanan dan pengendalian sample. Asteris pedoman sama dengan SPO. Penyimpanan dan pengendalian sample. Semua penyimpanan sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Asteris observasi sama dengan lihat tempat penyimpanan. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Penyimpanan. Asteris SK sama dengan kebijakan penyimpanan. Asteris standar MPO. 3.
2. Obat-obatan emergensi tersedia, dimonitor dan aman bila mana disimpan di luar farmasi. Maksud dan tujuan MPO. 3. 2. Bila terjadi kegawat daruratan pasien, akses cepat terhadap obat emergensi yang tepat adalah sangat kritis. Setiap rumah sakit merencanakan lokasi obat emergensi dan obat yang harus disuplai ke lokasi tersebut. Contoh, bahan untuk pemulihan anestesi berada di kamar operasi. Lemari, meja troli, tas atau kotak emergensi dapat digunakan untuk maksud dan tujuan tersebut. Untuk memastikan akses ke obat emergensi bila mana diperlukan, rumah sakit menyusun suatu prosedur untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian atau kehilangan terhadap obat dimaksud dan tujuan. Prosedur ini memastikan bahwa obat diganti bila mana digunakan, rusak atau kadaluarsa. Jadi rumah sakit memahami keseimbangan antara akses kesiapan dan keamanan dari tempat penyimpanan obat emergensi. Elemen penilaian MPO. 3. 2. Obat emergensi tersedia pada unit-unit di mana akan diperlukan atau dapat terakses segera dalam rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi. Lihat juga TKP. 3. 2. 1. EP1 dan MPO. 2. EP1 pedoman sama dengan panduan pengelolaan obat emergensi kebijakan rumah sakit menetapkan bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian. SPO sama dengan SPO. Penyimpanan obat emergensi SK sama dengan kebijakan penyimpanan obat emergensi dimonitor dan diganti secara tepat waktu sesuai kebijakan rumah sakit setelah digunakan atau bila kadaluarsa atau rusak. Wawancara staf sama dengan bagaimana proses penggantian obat emergensi, kadaluarsa atau rusak. SPO sama dengan SPO. Penggantian dan monitor obat emergensi rusak, kadaluarsa. Standar MPO. 3. Rumah sakit mempunyai sistem penarikan, rekal, obat. Maksud dan tujuan MPO. 3. Rumah sakit mempunyai proses untuk mengidentifikasi, menarik kembali dan mengembalikan atau memusnahkan dengan cara yang aman dan benar obat-obatan yang ditarik kembali oleh pabrik atau supplier. Ada kebijakan atau prosedur yang mengatur setiap penggunaan atau pemusnahan dari obat yang diketahui kadaluarsa atau ketinggalan zaman, outdated. Elemen penilaian MPO. 3. Ada sistem penarikan obat. SPO sama dengan SPO. Proses penarikan obat pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Penarikan obat SK sama dengan kebijakan penarikan obat. Kebijakan dan prosedur mengatur setiap penggunaan obat yang diketahui kadaluarsa atau ketinggalan zaman. SPO sama dengan SPO. Pengelolaan obat kadaluarsa pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Penanganan obat kadaluarsa SK sama dengan kebijakan penyimpanan. Kebijakan dan prosedur mengatur pemusnahan obat yang diketahui kadaluarsa atau ketinggalan zaman. SPO sama dengan SPO. Pemusnahan obat kadaluarsa pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Pemusnahan obat, kebijakan dan prosedur diimplementasikan, dilaksanakan. Wawancara staf sama dengan bagaimana proses penarikan obat, penanganan obat kadaluarsa, pemusnahan obat kadaluarsa. Bukti sama dengan berita acara pemusnahan obat kadaluarsa, penarikan obat kadaluarsa, tanda pagar pemesanan dan pencatatan, ordering dan transcribing. Standar MPO. 4. Peresepan, pemesanan, dan pencatatan diarahkan oleh kebijakan dan prosedur maksud dan tujuan MPO. 4. Peresepan, pemesanan dan pencatatan yang aman diarahkan oleh kebijakan dan prosedur rumah sakit. Para staf medis, perawatan, farmasi dan administratif berkolaborasi untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan dan prosedur. Staf yang terkait dilatih untuk praktek penulisan resep, pemesanan dan pencatatan yang benar. Karena peresepan obat yang tidak terbaca atau pemesanan yang mengacaukan keselamatan pasien bisa menunda pengobatan, maka kebijakan rumah sakit mengatur tindakan untuk mengurangi tidak terbacanya resep. Ada daftar dari semua obat terkini dicatat dalam status pasien dan tersedia di farmasi, keperawatan dan dokter. Rumah sakit menetapkan suatu prosedur untuk membandingkan daftar obat pasien yang diminum sebelum masuk rawat inap terhadap order pertama obat. Elemen penilaian MPO. 4. Kebijakan dan prosedur di rumah sakit mengarahkan peresepan, pemesanan dan pencatatan obat yang aman di rumah sakit. Lihat juga PP. 2. EP1. AP. 3. AP1.
dan sasaran keselamatan pasien 2. AP1 asterisk pedoman sama dengan medical staff below asterisk SK sama dengan kebijakan tentang pemesanan dan pencatatan obat. Kebijakan dan prosedur mengatur tindakan yang terkait dengan penulisan resep dan pemesanan yang tidak terbaca. Asterisk wawancara staf sama dengan bagaimana menghadapi bila pesanan resep tidak jelas. Asterisk SPO sama dengan SPO. Proses ketidakjelasan pesanan resep, adanya proses kerjasama untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur. Asterisk bukti sama dengan MOU dengan pihak luar, adanya rapat koordinasi PFT. Asterisk pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Pemusnahan obat, staf yang terkait terlatih secara benar untuk praktek-praktek penulisan resep, pemesanan dan pencatatan. Asterisk bukti sama dengan pengecekan penulisan resep. Asterisk SPO sama dengan SPO. Penulisan R, pemesanan dan pencatatan. Asterisk pedoman sama dengan medical staff below. Rekam medis pasien memuat daftar obat yang sedang dipakai sebelum dirawat inap dan informasi ini tersedia di farmasi dan para praktisi pelayanan kesehatan. Asterisk bukti sama dengan lihat status pasien order pertama obat dibandingkan dengan daftar obat sebelum masuk rawat inap sesuai prosedur yang ditetapkan rumah sakit. Asterisk bukti sama dengan lihat status pasien. Asterisk standar MPO. 4. 1. Rumah sakit menjabarkan secara lengkap elemen dari suatu pemesanan atau penulisan resep serta jenis pemesanan yang dapat digunakan. Asterisk maksud dan tujuan MPO. 4. 1. Untuk mengurangi variasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Rumah sakit menjabarkan dalam kebijakan elemen yang bisa diterima, akseptabel dari suatu pemesanan atau penulisan resep yang lengkap. Elemen-elemen yang diatur dalam kebijakan termasuk sekurang-kurangnya: A. Data yang penting untuk mengidentifikasi pasien secara akurat. B. Elemen dari pemesanan atau penulisan resep. C. Bila mana nama generik atau nama dagang dibenarkan atau diperlukan. D. Bila mana indikasi untuk penggunaan diperlukan pada suatu PRN, Prorenata, atau bila perlu, atau pesanan obat yang lain. E. Sikap hati-hati atau prosedur yang khusus untuk pemesanan obat dengan nama yang nama obat rupa obat mirip, look alike, sound alike. F. Tindakan yang harus diambil bila pemesanan obat tidak lengkap, tidak terbaca atau tidak jelas. G. Jenis pemesanan tambahan yang diizinkan seperti pada pesanan dan setiap elemen yang dibutuhkan dalam pesanan yang emergensi, dalam daftar tunggu, standing, automatic stop dan seterusnya. H. Pesanan secara verbal atau melalui telepon dan proses untuk verifikasi pesanan yang demikian. Jenis pesanan yang berdasarkan berat, seperti untuk kelompok pasien anak. Jadi, standar menata keinginan rumah sakit untuk pemesanan obat. Kebijakan yang diimplementasikan akan direfleksikan dalam pesanan yang lengkap yang masuk dalam status pasien. Farmasi atau unit penyalur menerima informasi yang diperlukan untuk penyaluran dan pemberian obat berdasarkan pesanan yang lengkap. Asterisk elemen penilaian MPO. 4. 1. Elemen A sampai dengan I tersebut dalam maksud dan tujuan dinilai skor secara bersama karena merepresentasikan kebijakan rumah sakit tentang pesanan yang lengkap, pesanan obat atau penulisan resep yang akseptabel dijabarkan dan sekurang-kurangnya elemen A sampai dengan I diatur dalam kebijakan. Asterisk bukti sama dengan lihat resep. FPO asterisk pedoman sama dengan pedoman pelayanan, pesanan obat atau penulisan resep lengkap sesuai kebijakan rumah sakit. Tanda titik, asterisk standar MPO. 4. 2. Rumah sakit mengidentifikasi petugas berkualifikasi memadai yang diizinkan untuk menuliskan resep atau memesan obat-obatan. Asterisk maksud dan tujuan dari MPO. 4. 2. Seleksi obat untuk mengobati pasien membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang spesifik. Setiap rumah sakit bertanggung jawab untuk mengidentifikasi petugas yang berpengetahuan dan berpengalaman yang disyaratkan dan yang juga diizinkan dengan lisensi, sertifikasi, hukum, atau peraturan untuk menuliskan resep atau memesan obat-obatan. Suatu rumah sakit dapat menentukan batas untuk penulisan resep maupun pemesanan oleh perseorangan. Misalnya untuk bahan yang diawasi, bahan kemoterapi atau radioaktif dan obat investigatif. Petugas yang diperkenankan untuk penulisan resep dan pemesanan obat dikenal oleh bagian pelayanan, farmasi atau orang yang mengeluarkan obat. Dalam situasi emergensi, rumah sakit mengidentifikasi setiap petugas tambahan yang diizinkan untuk penulisan resep atau pemesanan obat. Tanda titik, elemen penilaian MPO. 4. 2. Hanya orang yang diizinkan oleh rumah sakit dan badan pemberi lisensi terkait
Undang-undang dan peraturan dapat menuliskan resep atau memesan obat *SK sama dengan kebijakan penulisan resep atau FPO. Ada proses untuk menetapkan batas bagi petugas. Bila perlu, untuk praktek penulisan resep atau pemesanan obat lihat juga KPS 10. AP1 *SK sama dengan kebijakan batasan penulisan resep. Petugas-petugas yang diizinkan untuk menuliskan resep dan memesan obat dikenal oleh unit pelayanan farmasi atau orang lain yang mengeluarkan obat-obat *SK sama dengan SK Direktur tentang yang berhak menuliskan resep dan yang berhak menulis FPO oleh unit, serta daftar orangnya *Standar MPO. 4. 3 obat-obatan yang diresepkan dan diberikan dicatat dalam rekam medis pasien maksud dan tujuan. Dari 4. 3 pencatatan setiap pasien yang menerima obat. Rekam medisnya berisi daftar obat yang diresepkan atau dipesan untuk pasien beserta dosis dan berapa kali obat diberikan, termasuk pula obat yang diberikan, bila perlu. Bila informasi ini dicatat pada lembaran obat yang terpisah, maka lembaran tersebut diselipkan dalam rekam medis pasien saat dipulangkan atau dipindahkan. Elemen penilaian MPO. 4. 3 obat yang diresepkan atau dipesan dicatat untuk setiap pasien. Bukti sama dengan lihat status pemberian obat. Dicatat untuk setiap dosis. Bukti sama dengan lihat status informasi obat tercatat dalam status pasien atau diselipkan ke dalam status pasien saat dipulangkan atau dipindahkan. Bukti sama dengan lihat status tanda pagar. Persiapan dan penyaluran. Dispensing standar MPO. 5 obat dipersiapkan dan dikeluarkan dalam lingkungan yang aman dan bersih maksud dan tujuan MPO. 5 pelayanan farmasi atau kefarmasian menyiapkan dan mengeluarkan obat dalam lingkungan yang bersih dan aman sesuai undang-undang, peraturan dan standar praktek profesional. Rumah sakit mengidentifikasi standar praktek bagi lingkungan penyiapan dan penyaluran obat yang aman dan bersih. Obat yang disimpan dan dikeluarkan dari area di luar farmasi, misalnya unit pelayanan pasien, harus memenuhi langkah-langkah yang sama dalam hal keamanan dan kebersihan. Staf yang mempersiapkan produk campuran yang steril, seperti IV dan epidural, dilatih dalam prinsip-prinsip teknik aseptik. Demikian pula, tersedia lubang angin yang bertudung dan digunakan bila mana dibutuhkan untuk praktek profesional. Misalnya mencampur obat citotoksik. Elemen penilaian MPO. 5 obat dipersiapkan dan disalurkan dalam area yang bersih dan aman dengan peralatan dan suplai yang memadai. Lihat juga PPI 7. AP1 dan 2 pedoman sama dengan pedoman pelayanan, persiapan dan penyaluran obat harus memenuhi undang-undang, peraturan dan standar praktek profesional. Wawancara staf sama dengan bagaimana cara penyiapan dan penyaluran obat. Observasi sama dengan lihat persiapan dan penyaluran obat. SPO sama dengan SPO. Penyiapan dan penyaluran obat. Staf yang menyiapkan produk steril dilatih dalam hal teknik aseptik. Wawancara staf sama dengan bagaimana cara penyiapan produk steril secara aseptik. Observasi sama dengan lihat proses menyiapkan produk steril secara aseptik. SPO sama dengan SPO. Penyiapan produk steril secara aseptik. Program kerjasama dengan lihat proses menyiapkan produk steril secara aseptik. Standar MPO. 5. 1 resep atau pesanan obat ditelaah ketepatannya. Maksud dan tujuan MPO. 5. 1 farmasis berlisensi, teknisi berlisensi, atau profesional yang terlatih menelaah ketepatan setiap resep atau pesanan obat. Obat yang baru saja diresepkan atau dipesan, atau bila mana kedapatan adanya perubahan dosis atau faktor penting yang lain. Rumah sakit menjabarkan informasi pasien yang spesifik apa saja yang dibutuhkan untuk penelaahan yang efektif terhadap pemesanan obat atau penulisan resep. Hal ini dilakukan sebelum penyaluran obat atau pemberian obat bila obat disalurkan dari lokasi di luar farmasi. Bila timbul pertanyaan, petugas yang meresepkan atau memesan obat segera dihubungi. Proses untuk menelaah suatu pesanan obat atau resep termasuk evaluasi oleh petugas yang terlatih terhadap A. Ketepatan dari obat, dosis, frekuensi dan rute pemberian. B. Duplikasi terapi. C. Alergi atau reaksi sensitivitas yang sesungguhnya maupun yang potensial. D. Interaksi yang sesungguhnya maupun potensial antara obat dengan obat-obatan lain atau makanan. E. Variasi dari kriteria penggunaan yang ditentukan rumah sakit. F. Berat badan pasien dan informasi fisiologis lain dari pasien. Dan G. Kontraindikasi yang lain. Mereka yang menelaah pesanan obat atau resep memang kompeten untuk
melakukannya baik secara pendidikan maupun latihan, sesuai dengan kewenangan atau telah membuktikan kompetensinya dalam proses review. Sebagai tambahan, penelaahan ketepatan ini tidak perlu pada keadaan darurat atau bila dokter yang memesan hadir, misal di kamar bedah atau di IGD, atau dalam tindakan radiologi intervensional atau proses pencitraan diagnostik imaging di mana obat merupakan bagian dari prosedur. Untuk memfasilitasi penelaahan, ada catatan profil dari semua obat yang diberikan kepada seorang pasien kecuali pengobatan emergensi dan yang diberikan sebagai bagian dari prosedur. Bila menggunakan program komputer untuk melakukan cross-check obat atau interaksi obat dan alergi, obat software harus diupdate sesuai jadwal yang tepat. Asteris elemen penilaian MPO. 5. Satu rumah sakit menjabarkan informasi spesifik pasien apa yang dibutuhkan untuk proses penelaahan yang efektif. Lihat juga MKI. 4. AP1 dan 3. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan, terlepas dari adanya perkecualian yang ditetapkan pada maksud dan tujuan. Setiap resep atau pesanan obat ditelaah ketepatannya sebelum dilakukan penyaluran dan pemberian, serta meliputi elemen A sampai dengan BG tersebut dalam maksud dan tujuan. Jadi, setiap resep atau pesanan obat dievaluasi untuk ditelaah ketepatannya. Asteris wawancara staf sama dengan staf. Proses mengidentifikasi kelengkapan resep dan bila ada masalah bagaimana mengatasinya. Asteris SPO sama dengan SPO. Pembacaan resep. Asteris pedoman sama dengan panduan penulisan resep oleh dokter pedoman pelayanan. Pembacaan dan kelengkapan resep. Ada proses untuk menghubungi petugas yang menuliskan resep atau memesan obat bila timbul pertanyaan. Asteris wawancara staf sama dengan staf. Bagaimana cara menghubungi dokter bila resep yang ditulis bermasalah. Asteris SPO sama dengan SPO. Prosedur menghubungi petugas yang menulis atau memesan obat bila timbul pertanyaan. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan farmasi memuat pengaturan proses menghubungi petugas yang menuliskan resep atau pesanan obat. Asteris SK sama dengan kebijakan pelayanan farmasi menetapkan untuk menghubungi petugas yang menulis resep atau pesanan obat bila timbul pertanyaan. Petugas yang diizinkan untuk menelaah pesanan obat atau resep dinilai kompetensinya untuk tugas ini. Asteris pedoman sama dengan pedoman pengorganisasian farmasi memuat uraian jabatan tentang kewenangan menelaah pesanan obat atau resep. Asteris SK sama dengan kebijakan pelayanan farmasi menetapkan petugas yang berwenang menelaah pesanan obat dan resep. Penelaahan difasilitasi dengan catatan profil dari semua pasien yang menerima obat. Asteris bukti sama dengan lihat status pasien dan jadwal penerimaan obat oleh pasien bila digunakan software komputer untuk meng-cross-check obat. Untuk interaksi obat dan alergi harus diupdate secara berkala. Asteris bukti sama dengan lihat software komputer. Asteris pedoman sama dengan ada panduan tentang interaksi obat. Asteris standar MPO. 5. 2. Digunakan suatu sistem untuk menyalurkan obat dengan dosis yang tepat dan kepada pasien yang tepat di saat yang tepat. Asteris maksud dan tujuan MPO. 5. 2 rumah sakit menyalurkan obat melalui pengisian formulir yang paling sederhana untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan selama pendistribusian dan pemberian. Ketika suatu obat dikeluarkan dari kemasannya atau disiapkan dan disalurkan dalam bentuk yang beda, kontainer dan tidak segera diberikan obat harus diberi label dengan nama obat, dosis, konsentrasi obat, tanggal penyiapan dan tanggal kadaluarsa. Farmasi sentral dan titik distribusi obat yang lain di seluruh rumah sakit menggunakan sistem yang sama. Sistem menunjang pengeluaran obat dengan akurat dan tepat waktu. Asteris elemen yang bisa diukur dari MPO. 5. 2. Ada sistem yang seragam di rumah sakit dalam penyaluran dan pendistribusian obat. Asteris wawancara staf sama dengan staf. Bagaimana cara penyaluran dan pendistribusian obat? Asteris SPO sama dengan SPO. Proses penyaluran dan pendistribusian obat. Asteris pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Sistem penyaluran dan pendistribusian obat setelah disiapkan. Obat diberi label secara tepat dengan nama obat, dosis, konsentrasi, tanggal penyiapan, tanggal kadaluarsa, dan nama pasien. Asteris bukti sama dengan lihat label yang ditulis setelah disiapkan obat disalurkan dengan bentuk yang paling siap diberikan. Asteris bukti sama dengan dokumen bukti pengeluaran obat dicatat. Sistem mendukung penyaluran obat secara akurat. Asteris bukti sama dengan dokumen untuk cek akurasi penyaluran obat. Asteris SPO sama dengan SPO.
Penyaluran obat secara akurat. Pedoman sama dengan pedoman pelayanan farmasi mencantumkan sistem penyaluran obat secara akurat. SK sama dengan kebijakan pelayanan farmasi menetapkan sistem penyaluran obat secara akurat. Sistem mendukung penyaluran obat tepat waktu. Wawancara sama dengan sudah berapa lama proses pelayanan farmasi. Bukti sama dengan laporan indikator mutu waktu pelayanan. Pedoman sama dengan pedoman pelayanan farmasi mencantumkan pengaturan waktu pemberian obat. SK sama dengan kebijakan pelayanan farmasi memuat waktu pelayanan obat. Tanda pagar pemberian administration standar MPO. 6. Rumah sakit mengidentifikasi petugas berkualifikasi memadai yang diizinkan untuk memberikan obat. Maksud dan tujuan MPO. 6. Pemberian obat untuk mengobati seorang pasien membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang spesifik. Setiap rumah sakit bertanggung jawab untuk mengidentifikasi petugas dengan pengetahuan dan pengalaman sesuai persyaratan dan yang juga diizinkan berdasarkan lisensi, sertifikasi, undang-undang atau peraturan untuk pemberian obat. Suatu rumah sakit bisa membuat batasan bagi petugas dalam pemberian obat, seperti bahan yang diawasi atau radioaktif dan obat investigatif. Dalam situasi emergensi, rumah sakit mengidentifikasi setiap petugas tambahan yang diizinkan untuk memberikan obat. Elemen penilaian MPO. 6. Rumah sakit mengidentifikasi petugas melalui uraian jabatannya atau proses pemberian kewenangan, mendapatkan otorisasi untuk memberikan obat. Pedoman sama dengan pedoman pengorganisasian unit kerja yang memberikan obat memuat uraian jabatan yang lengkap, termasuk kewenangannya dalam memberikan obat. Hanya mereka yang mempunyai izin dari rumah sakit dan pemberi lisensi yang terkait. Undang-undang dan peraturan bisa memberikan obat. Bukti sama dengan ijazah, sertifikat pelatihan, surat izin kerja. SK sama dengan dalam kebijakan pelayanan farmasi ditetapkan bahwa hanya staf yang berwenang bisa memberikan obat. Ada proses untuk menetapkan batasan, bila perlu, terhadap pemberian obat oleh petugas. SK sama dengan kebijakan pelayanan farmasi memuat batasan pemberian obat oleh petugas sesuai kewenangannya. Standar MPO. 6. 1. Pemberian obat termasuk proses untuk memverifikasi apakah obat sudah betul berdasarkan pesanan obat. Maksud dan tujuan MPO. 6. 1. Pemberian obat yang aman termasuk verifikasi terhadap A. Obat dengan resep atau pesanan. B. Waktu dan frekuensi pemberian dengan resep atau pesanan. C. Jumlah dosis dengan resep atau pesanan. D. Rute pemberian dengan resep atau pesanan. Dan E. Identitas pasien. Rumah sakit menjabarkan proses verifikasi yang digunakan untuk pemberian obat-obatan. Bila obat dipersiapkan dan disalurkan di unit pelayanan pasien, maka proses telaah ketepatan seperti diuraikan dalam MPO. 5. 1. Harus juga dijalankan oleh seorang petugas yang kompeten. Tanda titik. Elemen penilaian MPO. 6. 1. Obat diverifikasi berdasarkan resep atau pesanan. Pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Verifikasi obat atau pesanan. Jumlah dosis obat diverifikasi dengan resep atau pesanan obat. Pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Verifikasi obat atau pesanan berdasarkan jumlah dosis obat. Rute pemberian diverifikasi dengan resep atau pesanan obat. Pedoman sama dengan pedoman pelayanan. Verifikasi obat atau pesanan berdasarkan rute pemberian. Obat diberikan secara tepat waktu. SK sama dengan kebijakan waktu tunggu pelayanan obat. Obat diberikan sebagaimana diresepkan dan dicatat dalam status pasien. Bukti sama dengan lihat status pasien. Standar MPO. 6. 2. Kebijakan dan prosedur mengatur obat yang dibawa ke dalam rumah sakit oleh pasien yang menggunakan obat sendiri, sel administration, maupun obat contoh, sample. Maksud dan tujuan MPO. 6. 2. Mengawasi penggunaan obat di rumah sakit memerlukan suatu pemahaman terhadap sumber dan penggunaan obat yang tidak diresepkan atau dipesan di rumah sakit. Obat yang dibawa ke dalam rumah sakit oleh pasien atau keluarganya diketahui oleh DPJP, dokter, penanggung jawab pelayanan, dan dicatat di status pasien. Pemberian obat oleh pasien, pengobatan sendiri, sel administration, baik yang dibawa ke dalam rumah sakit atau yang diresepkan atau dipesan di rumah sakit, diketahui DPJP dan dicatat dalam status pasien. Rumah sakit mengawasi ketersediaan dan penggunaan sampel obat. Elemen penilaian MPO.
6. Dua kebijakan dan prosedur diimplementasikan untuk mengatur pengobatan sendiri oleh pasien. Asteris SK sama dengan kebijakan tentang pengobatan sendiri oleh pasien. Kebijakan dan prosedur diimplementasikan untuk mengatur pendokumentasian dan pengelolaan setiap obat yang dibawa ke dalam rumah sakit untuk atau oleh pasien. Asteris SK sama dengan kebijakan tentang pendokumentasian dan pengelolaan obat yang dibawa ke dalam rumah sakit untuk atau oleh pasien. Kebijakan dan prosedur diimplementasikan untuk mengatur ketersediaan dan penggunaan sampel obat. Asteris wawancara staf sama dengan staf. Bagaimana proses obat sampel donasi? Asteris SPO sama dengan SPO. Prosedur penggunaan obat sampel donasi. Asteris SK sama dengan kebijakan tentang ketersediaan dan penggunaan sampel obat. Tanda pagar pemantauan monitoring. Asteris standar MPO. 7. Efek obat terhadap pasien dimonitor. Maksud dan tujuan MPO. 7. Pasien, dokternya, perawat dan orang pemberi pelayanan lainnya bekerja bersama untuk memantau pasien yang mendapat obat. Tujuan monitoring adalah untuk mengevaluasi efek pengobatan terhadap gejala pasien atau penyakitnya, hitung darah, fungsi hati dan monitoring lain untuk obat yang selektif, dan untuk mengevaluasi pasien terhadap KTD. Berdasarkan monitoring, dosis atau jenis obat dapat disesuaikan bila perlu. Sudah seharusnya memonitor secara ketat respons pasien terhadap dosis pertama obat baru yang diberikan kepada pasien. Monitoring demikian dimaksud dan tujuan untuk mengidentifikasi respons terapeutik yang diantisipasi, maupun reaksi alergik. Interaksi obat yang tidak diantisipasi, adanya perubahan dalam keseimbangan pasien yang akan meningkatkan risiko jatuh dan lain-lain. Memonitor efek obat termasuk mengobservasi dan mendokumentasikan setiap KTD. Rumah sakit mempunyai kebijakan yang mengidentifikasi semua KTD yang harus dicatat dan yang harus dilaporkan. Rumah sakit membangun suatu mekanisme pelaporan dari KTD bila perlu dan kerangka waktu untuk pelaporan. Asteris elemen penilaian MPO. 7. Efek pengobatan terhadap pasien dimonitor, termasuk efek yang tidak diharapkan. Adverse efek. Lihat juga Ap. 2. AP1. Asteris pedoman sama dengan panduan keselamatan pasien menetapkan efek pengobatan sebagai IKP. Proses monitoring dilakukan secara kolaboratif. Asteris wawancara sama dengan apa yang dirasakan setelah penggunaan obat. Asteris pedoman sama dengan di dalam panduan keselamatan pasien ditetapkan IKP yang berkaitan dengan pemberian obat kepada pasien. Rumah sakit mempunyai kebijakan yang mengidentifikasi efek yang tidak diharapkan, yang harus dicatat dalam status pasien dan yang harus dilaporkan ke rumah sakit. Lihat juga PMKP. 6. AP3. Asteris bukti sama dengan lihat status pasien dan laporan IKP. KTD. Asteris pedoman sama dengan panduan keselamatan pasien memuat ketentuan IKP. KTD dicatat dalam status pasien dan dilaporkan. Efek KTD didokumentasikan dalam status pasien sebagaimana diharuskan oleh kebijakan. Asteris bukti sama dengan lihat status pasien. Efek KTD dilaporkan dalam kerangka waktu yang ditetapkan oleh kebijakan. Asteris bukti sama dengan laporan IKP. KTD. Asteris pedoman sama dengan panduan keselamatan pasien memuat pengaturan waktu pelaporan. Asteris standar MPO. 7. 1. Kesalahan yang terkait dengan manajemen obat medikation errors dilaporkan melalui proses dan kerangka waktu yang ditetapkan oleh rumah sakit. Asteris maksud dan tujuan MPO. 7. 1. Rumah sakit mempunyai proses untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan obat dan KNC, NER, MISES. Proses termasuk mendefinisikan suatu kesalahan obat dan KNC, menggunakan format pelaporan yang distandardisir, dan mengedukasi staf tentang proses dan pentingnya pelaporan. Definisi-definisi dan proses-proses dikembangkan melalui proses kerjasama yang mengikut sertakan semua yang terlibat di berbagai langkah dalam manajemen obat. Proses pelaporan adalah bagian dari program mutu dan program keselamatan pasien rumah sakit. Laporan-laporan diarahkan kepada seorang petugas atau lebih yang akuntabel untuk mengambil tindakan. Lihat juga PMKP. 7. Program memusatkan pada pencegahan kesalahan obat melalui pemahaman jenis kesalahan yang terjadi di rumah sakit maupun di rumah sakit lain dan mengapa sampai terjadi KNC. Perbaikan dalam proses pengobatan dan pelatihan staf digunakan untuk mencegah kesalahan di kemudian hari. Unit farmasi mengambil bagian dalam pelatihan staf yang demikian. Asteris elemen penilaian MPO. 7. 1. Kesalahan obat dan KNC ditetapkan melalui proses kerjasama. Lihat juga PMKP.
6. EP4 dan PMKP. 7. AP1 asterisk bukti sama dengan laporan KNC asterisk pedoman sama dengan panduan keselamatan pasien RS memuat IKP yang dipantau. Kesalahan obat dan KNC dilaporkan tepat waktu menggunakan prosedur baku. Lihat juga PMKP. 7. EP2 asterisk bukti sama dengan laporan IKP dari unit kerja panitia keselamatan pasien asterisk SK sama dengan kebijakan tentang jangka waktu pelaporan KNC. Mereka yang bertanggung jawab mengambil tindakan untuk pelaporan. Diidentifikasi asterisk pedoman sama dengan pedoman pelayanan masing-masing unit kerja asterisk SK sama dengan SK panitia keselamatan pasien. Kebijakan tentang prosedur identifikasi KNC rumah sakit menggunakan informasi pelaporan kesalahan obat dan KNC untuk memperbaiki proses penggunaan obat. Lihat juga PMKP. 7. EP3 asterisk bukti sama dengan analisis RCA atau FMEA atas IKP yang terjadi.